Hai Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi TNI Polri? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi Kreplin dan Pauli untuk seleksi TNI dan Akademi Kepolisian. Siapkan catatan dan simak penjelasan dari Tentor Panara Course berikut ini ya. Kamu belum pernah tahu bentuk soal tes TNI Polri, Sekolah Kedinasan, dan CPNS? Yuk join kelas online. Promo terbatasnya klik link ini ya. Sedikit nih saya cerita. Tes Kreplin itu sebenarnya tes yang yang berisi tentang susunan angka-angka teman-teman. Jadi isinya itu cuman angka dari 0 sampai dengan 9. Nah, cuman mungkin karena kita tidak terbiasa melihat angka sebanyak itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum familiar mungkin agak-agak pusing di awalnya. Bisa nggak ya saya ngerjain? Bisa nggak ya saya nyelesain gitu ya? Tapi jangan takut teman-teman. Tes Kreplin itu tidak semenakutkan seperti yang dibilang di internet ataupun juga yang dibilang oleh teman-teman yang lain. Kayaknya susah deh tes Kreplin. Kayaknya susah deh tes Pauli. Enggak teman-teman. Sebenarnya tes Kreplin maupun tes Pauli itu adalah tes yang cukup mudah teman-teman. Dan karena kita cuman ketemu angka dari 0 sampai dengan 9. Cuman itu teman-teman. Dan pada prinsipnya teman-teman, ketika kita mengerjakan tes Kreplin ini, kita tidak dituntut untuk menyelesaikan semuanya teman-teman. Jadi mungkin nanti saya bahas tidak dituntut untuk menyelesaikan semuanya, tetapi mengerjakan sebaik mungkin teman-teman dan seteliti mungkin. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati di dalam tes Kreplin, meskipun kita bilang mudah, tapi sebenarnya memerlukan konsentrasi ataupun ketelitian yang tinggi teman-teman. Nah, oke. Tes Kreplin. Kalau pada dasarnya tes Kreplin ini teman-teman nanti kalau mau tanya, misalkan teman-teman merasa bahwa di tengah-tengah itu ada yang kurang paham, silahkan di raise hand aja ya, nggak usah nunggu waktu habis juga nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Oke, Kreplin ini teman-teman ini mengukur tentang kecepatan kerja. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa yang namanya tes Kreplin ini meskipun dari angka 0 sampai dengan angka 9, dia harus teliti teman-teman dan juga harus konsentrasi di dalam mengerjakannya. Nah, dan yang dituntut di sini adalah juga stabilitas emosi teman-teman dalam bekerja. Artinya apa nih teman-teman? Ketika mengerjakan tes Kreplin, jangan sampai teman-teman konsentrasinya hilang di tengah-tengah. Nah, ini akan berakibat fatal nantinya ya teman-teman ketika mengerjakan tes. Nah, aspek apa aja sih teman-teman yang bisa kita lihat di dalam Kreplin? Sebenarnya di sini misalnya nih, kita melihat tentang persepsi visual. Jadinya persepsi visual itu artinya bagaimana kecepatan mata kita ketika melihat angka-angka yang cukup banyak teman-teman di depan mata. Nah, itu bisa teman-teman kerjakan dalam waktu sesingkat mungkin dan juga harus teliti nih teman-teman. Nah, itu juga persepsi visual ataupun koordinasi sensori motorik. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan teman-teman menggunakan pulpen ataupun juga tangan ketika mengerjakan angka-angka yang cukup banyak ini. Teman-teman nggak bisa nih ketika di tengah-tengah capek, itu akan berakibat fatal nih teman-teman di dalam tesnya. Jadi itu juga berkaitan dengan koordinasi teman-teman secara sensori dan motorik. Kemudian pushing power teman-teman. Nah, di sini juga menekankan yang namanya konsentrasi. Artinya teman-teman nggak boleh sama sekali itu terganggu maupun dari kiri kanan, depan belakang yang saat itu ada di tes, ataupun misalkan dari suara-suara yang mengganggu di sekitar teman-teman ketika tes berlangsung. Nah, jadi teman-teman diharapkan bahwa nantinya ketika mengerjakan tes Kreplin itu teman-teman harus bisa bertahan dari waktu yang sudah disediakan sampai akhirnya
orang yang akan memberikan instruksi itu menyatakan selesai. Jadi pushing power itu adalah ketika teman-teman berada di dalam pekerjaan yang membutuhkan tekanan tinggi. Nah, dan kemudian ketahanan teman-teman dalam bekerja. Artinya saya bilang apa tadi? Teman-teman, yang namanya tes Kraepelin ini nggak bisa ya, teman-teman mungkin kemarin-kemarin udah belajar nih tentang multiple choice dari simbol angka yang hilang, kemudian deret angka yang hilang, ataupun juga soal-soal yang lain. Nah, ini bisa di skip gitu ya. Kalau misalnya soalnya sulit, bisa pindah dulu ke soal yang lain. Kalau Kraepelin nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai mengerjakan, teman-teman harus mengerjakannya sampai dengan selesai dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, jadi di sini ketahanan teman-teman dalam bekerja itu juga dipertimbangkan. Kemudian learning effect ya teman-teman, yang namanya tes Kraepelin ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari sebenarnya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Nah, kita bahas. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara tentang tes Kraepelin nih teman-teman, kita akan bicara tentang tes Kraepelin teman-teman mungkin nanti di lapangan atau ketika teman-teman menghadapi ujian nanti atau tes nanti yang sifatnya psikotes, itu mungkin yang dikeluarkan ada 2 versi teman-teman. Nah, ada 2 versi. Kenapa saya bilang 2 versi? Mungkin aja masing-masing atau dari pusat itu sudah menetapkan pakainya versi UGM atau juga versi UI. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama aja teman-teman, bahwa angka yang disajikan adalah angka 0 sampai dengan juga 9. Nah, tes Kraepelin ini ada 45 lajur angka teman-teman. Dari saya bilang tadi 0 sampai dengan 9, susunannya acak. Nggak mesti harus berurutan 0, 1, 2 sampai dengan 9, enggak teman-teman. Jadi urutannya acak dan juga disajikan secara vertikal ya teman-teman. Jadi pada setiap lajurnya. Jadi nanti teman-teman akan melihat angka-angka di masing-masing lajur itu 0 sampai dengan 9 yang disusun secara acak. Tugasnya mudah, saya bilang tadi sempat saya singgung ya teman-teman. Tes Kraepelin ini mudah karena saya bilang setiap kali teman-teman tugasnya adalah menjumlahkan 2 angka terdekat. Mulai dari angka paling bawah pada setiap lajur di dalam batasan waktu tertentu secara singkat. Nah, jadi artinya teman-teman, ketika ada instruksi untuk mulai, teman-teman akan mulai mengerjakan pada lajur yang pertama dari angka yang paling bawah pada setiap lajurnya. Nah, kemudian ada batasan waktu teman-teman dalam setiap lajurnya. Karena saya sempat highlight tadi bahwa yang namanya tes Kraepelin ini tidak harus diselesaikan satu lajur itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa menyelesaikan satu lajur ya syukur alhamdulillah banget, dalam waktu sesingkat itu sudah bisa menyelesaikan. Tapi teman-teman tidak dituntut untuk menyelesaikan semuanya dalam satu lajur. Teman-teman hanya diminta untuk mengerjakan secepat mungkin dan seteliti mungkin. Nah, jadi teman-teman tugasnya di sini adalah menjumlahkan 2 angka terdekat mulai dari angka yang paling bawah sampai dengan angka yang paling atas. Nah, teman-teman di sini yang namanya tes Kraepelin itu kalau kita mengukur tentang tipe kinerja atau prestasi kerja ya, atau prestasi kerja. Kalau penjumlahan teman-teman itu sangat sedikit, kadang-kadang penilaiannya akan mengindikasikan ada gejala depresi mental nih teman-teman. Artinya teman-teman nggak bisa bertahan dalam satu tekanan tertentu teman-teman. Nah, itu akibat dari angka yang sangat rendah ketika teman-teman mengerjakan tes Kraepelin. Ataupun kalau misalkan teman-teman banyak salah hitung, ya, salah hitung ketika mengerjakan tes Kraepelin. Indikasinya adalah bahwa teman-teman mudah sekali untuk
terdistraksi ataupun terganggu secara mental, baik dari suara, baik dari gerakan orang lain, ataupun dari hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Jadi, dua hal ini diupayakan tidak dilakukan selama menyelesaikan tes Kraepelin, teman-teman. Menjumlah dengan angka yang sangat rendah, artinya sedikit sekali teman-teman bisa menjumlah, ataupun terlalu banyak salah hitung nih teman-teman. Nah, ataupun nantinya ada penurunan yang sangat tajam. Nanti di waktu tertentu teman-teman udah semangat nih ngerjain penjumlahannya, tapi di waktu tertentu cuman bisa 2 kali aja nih menjumlahnya. Nah, itu mengindikasikan bahwa selain tadi teman-teman mudah terdistraksi, itu juga teman-teman mudah sekali untuk bisa kehilangan fokus atau kehilangan ingatan pada saat tes berlangsung, teman-teman. Jadi artinya karena teman-teman tadi mudah terpengaruh, artinya fokus teman-teman udah nggak ada di tes Kraepelin lagi gitu loh. Nah, di satu waktu teman-teman merasa bersemangat, di suatu waktu yang lain teman-teman merasa capek atau loyo. Nah, upayakan itu jangan sampai terjadi nantinya teman-teman. Ataupun nantinya ritme teman-teman ada yang tinggi, ada yang rendah nantinya ya. Kelihatannya seperti itu. Nah, itu juga mengindikasikan terganggu secara emosional nih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Ada ya, saya lanjutkan. Nah, jadi 4 hal ini teman-teman diupayakan ketika tes Kraepelin itu tidak terjadi. Jadi jangan menjumlah ibaratnya hasilnya sangat rendah ya. Kemudian jangan juga terlalu banyak salah hitung. Jangan juga di satu waktu teman-teman merasa bersemangat, di satu waktu yang lain teman-teman merasa loyo, itu juga jangan dilakukan. Dan kemudian jangan juga teman-teman menjumlahnya satu lajur itu terlalu tinggi, sedangkan di lajur yang tertentu di bagian lain itu sangat rendah, cuman 1 atau cuman 2. Nah, itu juga ada indikasi tertentu. Nah, jadi 4 hal ini jangan dilakukan ketika melakukan tes Kraepelin. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita berkaitan dengan tes Kraepelin, sebenarnya selain tadi kecepatan kerja, kemudian ketelitian, konsentrasi, dan juga macam-macam di dalam tes Kraepelin. Nah, sebenarnya teman-teman, sebagai tes bakat itu mengukur maksimum performance, artinya prestasi teman-teman yang paling maksimal. Tekanannya nanti mungkin itu hasil dari penjumlahan teman-teman dan didasarkan kepada hasil tes secara objektif. Jadi artinya teman-teman ini bukan berdasarkan seperti multiple choice penilaiannya, tetapi ini berdasarkan kemampuan teman-teman secara objektif dari hasil yang sudah didapatkan dari tes Kraepelin yang teman-teman kerjakan dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu yang kita lihat kalau di dalam tes Kraepelin, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan di dalam tes-tes tertentu, Kraepelin ini memang bukan seperti multiple choice ya teman-teman, yang mungkin saja kalau kita menjawab benar hasilnya itu adalah 5, misalkan seperti itu, atau kita menjawab salah itu hasilnya adalah -1. Nah, Kraepelin tidak seperti itu teman-teman, karena hasil tesnya benar-benar mengukur kemampuan teman-teman untuk menghitung. Nah, berikut tadi salah satu tes seleksi TNI Polri ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.